siang dan salam sejahtera. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 akan dilaksanakan sidang skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Marsiana Dahyu dengan nomor mahasiswa 17104163889. Adapun judul skripsi yang diujikan pada hari ini adalah analisis motivasi kerja pegawai menurut Frederick Hesberg pada kantor camat di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Sebelum mulai presentasi, silakan Saudari Marsiana Dahyu untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian langsung dilanjutkan dengan presentasi selama 15 menit ya. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan. Baiklah, terima kasih. Untuk kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Motivasi Kerja Pegawai menurut Frederick Hesberg pada kantor camat di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Latar belakang, salah satu lembaga pemerintahan yang sangat membutuhkan motivasi yang diberikan dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai sehingga mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat adalah kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Sebab lembaga ini merupakan lembaga yang banyak mengurusi kepentingan masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan motivasi yang tinggi untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pemberian motivasi yang baik akan sangat menentukan dalam mencapai suatu tujuan. Dengan pemberian motivasi dimaksudkan pemberian daya perangsang kepada orang yang menerima motivasi seperti bonus, insentif, pemberian piagam, keamanan kerja, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Rumusan masalah, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan peneliti ini sebagai berikut. Bagaimana motivasi kerja pegawai pada kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang? Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang? Tujuan penelitian untuk menganalisa motivasi kerja pegawai pada kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai pada kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Manfaat penelitian bagi teoritis, penelitian ini berguna untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah pada konsentrasi manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Manfaat praktis bagi kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, hasil penelitian survei ini dapat dijadikan bahan masukan, informasi, dan pedoman pertimbangan oleh kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang dalam menetapkan strategi untuk memperbaiki mutu pelayan dan meningkatkan kepuasan di masa yang akan datang. Landasan teori. A. Pengertian motivasi dan sumber daya manusia. Menurut Winardi, tahun 2000, halaman 321 yang dikutip dari Nuraini, motivasi mempersoalkan bagaimana mengarahkan daya dan potensi bawahan agar bekerja sama secara produktif dan mencapai serta mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Menurut DRS Melayu SP Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Menurut teori Frederick Hesberg, lebih menitikberatkan kepada kepuasan kerja, di mana teori ini dikelompokkan menjadi dua rangkaian kondisi yang mempengaruhi seorang di dalam pekerjaannya. A. Faktor motivator. Faktor motivator meliputi prestasi kerja, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan. B. Faktor higien. 1. Kebijakan dan administrasi. 2. Hubungan dengan rekan kerja. 3. Keamanan dan kenyamanan kondisi kerja. 4. Kualitas pengawasan. 5. Gaji. Menurut hasil penelitian Hesberg, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam memotivasi bawahan, yaitu 1. Hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang, yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan, dapat menikmati pekerja itu sendiri, dan adanya pengakuan atas semuanya itu.
2. Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama faktor yang bersifat embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. 3. Karyawan akan kecewa bila peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungan serta mulai mencari kesalahan. Hasil penelitian terdahulu. 1. Hasil penelitian Adi Widyo Prastowo dan Arif Rifai tahun 2016. Adi Widyo dengan judul Analisis Motivasi Kerja Karyawan pada PT Peputra Masterindo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kapar. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis yaitu motivasi yang diberikan PT Peputra Masterindo, Kecamatan Tapur, Kabupaten Kapar terlaksana cukup baik sehingga dapat memotivasi karyawan dalam bekerja. 2. Hasil penelitian Soeharto Setiawan tahun 2018 yang berjudul Analisis Motivasi Kerja Karyawan di CV Victoria Furni Center. Hasil penelitian yang yaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang memotivasi pegawai seperti faktor gaji, insentif, harga diri, kebutuhan rohani, kebutuhan partisipasi, penempatan kerja, rasa aman, lingkungan tempat kerja, kesempatan untuk maju dan bersaing sehat. 3. Hasil penelitian Muhammad Rezal tahun 2017 yang berjudul Analisis Motivasi Kerja Pegawai. Hasil penelitian sebagaimana digambarkan dalam tabel frekuensi di atas menunjukkan tingkat motivasi kerja pegawai cukup bervariasi. Metode motivasi. Menurut Melayu SP Hasibuan, ada 2 metode motivasi, yaitu metode langsung adalah motivasi material dan non-material diberi secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. 2. Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas yang mendukung serta menunjukkan gairah kerja sehingga lebih semangat dalam bekerja. Metode penelitian. Bentuk penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu merupakan salah satu metode penelitian dilakukan untuk mengetahui objek yang sedang diteliti berdasarkan fakta dan kenyataan yang sedang terjadi pada saat dilakukan penelitian. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk memahami dan diambil kesimpulannya. Adapun populasi penelitian ini yaitu jumlah pegawai kantor camat Sungai Laur yang berjumlah 35 orang. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik digunakan teknik sampling jenuh ataupun sensus, di mana semua pegawai yang menjadi sampelnya. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu karakter dan sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan memiliki perbedaan tertentu diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Variabel penelitian ini diambil dari teori Frederick Herzberg, yaitu teori 2 faktor, faktor motivasi dan faktor higien. Teknik pengumpulan data. A. Data primer. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Kuesioner. B. Data sekunder. 1. Sejarah. 2. Rekapitulasi absensi. 3. Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengolahan data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari jumlah responden terkumpul. Pengolahan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul diolah disajikan dalam bentuk tabel. A. Uji validitas. Validitas yaitu dari kata validity yang mempunyai makna sejauh mana ketepatan dan ketelitian suatu bahan ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu skala dan instrumental pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut melakukan fungsi ukuran atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukan pengukuran tersebut. B. Uji reliabilitas. Menurut Ghazali, berpendapat reliabilitas adalah alat mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner ini dinyatakan reliable dan handal jika jawaban responden terhadap pernyataan merupakan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. C. Analisis deskriptif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk diinterpretasikan.
Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai data yang diamati agar bermakna dan komunikatif. Analisis dan pembahasan. A. Objek penelitian. 1. Sejarah Kantor Camat Sungai Laur. Kecamatan Sungai Laur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Sungai Laur yang awalnya dibentuk pada tahun 1961 yang terletak di Desa Sempurna sebagai camat penghubung. 2. Visi dan misi dan moto Kecamatan Sungai Laur. 3. Tugas pokok dan fungsi. B. Karakteristik responden, jenis kelamin responden, umur responden, pekerjaan responden, tingkat pendidikan responden. Pembahasan. Hasil penelitian penulis berdasarkan jawaban responden mengenai indikator motivasi pemberi motivator kepada pegawai kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang dikategorikan baik dilihat dari jawaban responden. 35 responden tinggi dengan rata-rata jawaban responden dari 5 subindikator prestasi kerja, pengakuan, kemajuan, tanggung jawab, dan pekerja itu sendiri adalah 4,00 dengan rentan rata-rata 3,40 sampai 4,20. Berdasarkan hasil penelitian faktor hygiene pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang, maka dapat dikategorikan baik. Terlihat dari jawaban responden, 35 responden menyatakan tinggi dari rata-rata jawaban responden berdasarkan subindikator kebijakan dan administrasi, keamanan dan kenyamanan, gaji, kualitas pengawasan, dan hubungan antar pegawai adalah 4,00 dengan rentan rata-rata 3,40 sampai 20. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan hasil penelitian yang didapat oleh penulis yaitu motivasi yang diberikan kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang terlaksana cukup baik sehingga memotivasi pegawai dalam bekerja. B. Saran. Dari kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran kepada pihak perusahaan sebagai berikut. 1. Hendaknya memberi tunjangan rumah dinas pegawai lebih diperhatikan lagi agar meningkatkan semangat kerja pegawai. 2. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi kelengkapan fasilitas kerja pegawai dan perawatannya. Terima kasih, Bu. Halo. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan tim penguji. Untuk sesi yang pertama, sesi tanya jawab dengan Bapak Eri Niswan. Silakan Pak Eri. Terima kasih Mbak Putih. Marsiana ada. Iya, Pak. Anda itu sudah baca bukunya Personalia yang Anda jadikan rujukan ini? Teorinya Apa, siapa Pak? tadi? Frederick Hesbeck. Ya, menurut buku siapa tadi? Frederick Hesbeck. Itu dari Hesbeck. Tapi Anda kan tadi ngambil dari buku Melayu Asibuan. Itu bukan Melayu, itu Malayu. Anda tuh kutip-kutip, akhirnya dari awalnya salah, akhirnya berikutnya juga bisa salah. Hati-hati dalam mengutip nama orang itu. Kalau Anda ketik untuk di searching di Google itu, kalau tidak sesuai maka tidak ditemukan. Data not found. Kemudian alat yang Anda gunakan untuk meneliti motivasi ini kan Frederick Hesberg dari motivator dan higienis itu ya? Iya, Pak. Apa bedanya? Motivator itu untuk memotivasi karyawan, Pak. Sedangkan hygiene itu ketidakpuasan. Dalam bahasa sederhananya, kalau kedua itu digabung, kan ada di bukunya tuh. Motivator adalah apabila ada dorongan dari seseorang. Teori inilah Hesberg lah. Oh ya, Pak. Apabila ada faktor motivator itu, maka orang akan rajin bekerja. Kalau higienis itu apabila tidak ada, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Makanya dua teori itu digabung.
teori, higienis, dan motivator. Nah, saran Anda ya mengenai rumah dinas ini hebat ya. Kenapa itu? Sampai Anda nyarankan rumah dinas. Berapa biaya bangun rumah dinas? Saran Anda yang untuk karyawan diberikan rumah dinas itu loh. Pertama dasarnya apa? Untuk memotivasi pegawainya, Pak. Iya, Karena dasarnya rumah apa? dinas itu fasilitasnya ada yang kurang. Kan sampai lari ke rumah dinas kan kalau karyawan udah punya rumah ngapain dikasih rumah dinas lagi? Siapa tahu kan Pak ada yang pegawai belum punya rumah atau yang rumahnya jauh gitu. Kok siapa tahu? Kok siapa tahu yang kamu tak survei? Survei Tidak Pak. adakah data informasi awal berapa jumlah karyawan yang berada di lokasi? Kenapa saya dibutuhkan rumah dinas? Rumah dinas kayak gimana tuh? Gimana? Rumah dinas yang seperti apa menurut Anda? Dengar enggak suara saya? Halo? Halo Pak, ya. Tatiana? Nah, Iya Pak. rumah dinas yang seperti apa tuh? Yang seperti layak dipakai Pak. Karyawannya 35-nya dibikin rumah dinas gitu. Enggak Pak. Ada berapa? Ya nanti kamu teliti lebih detail 35 orang itu kan enggak susah. Dari 35 orang itu nanti Anda tahu berapa orang sehingga nanti dibutuhkan berapa rumah atau satu rumah 4 kamar karena mungkin pegawai yang enggak punya rumah atau yang berlokasi bertempat. Ini Kabupaten Ketapang atau Kabupaten Kuburaya nih? Ketapang Pak. Kabupaten Ketapang. Mungkin yang tinggal di Ketapang itu 4 orang. Jadi dia datang ke Sungai Laur ini perlu tempat tinggal. Ya disurvei dulu nanti ya. Iya Pak. Coba Anda baca ulang permasalahan Anda tadi itu apa tuh? Bagaimana motivasi kerja pegawai pada kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang? Bagaimana pentingnya meningkatkan motivasi kerja pegawai kantor camat Sungai Laur, Kabupaten Ketapang? Bagaimana meningkatkan itu kan bukan permasalahan itu. Itu adalah satu kegiatan atau rancangan kegiatan atau program. Permasalahan sebenarnya apa itu? Apakah motivasinya rendah atau tingkat absensinya kurang dan seterusnya. Nanti Anda konsulkan lagi ya. Iya Pak. Permasalahannya itu. Oke lah Mbak Putih, silakan Mbak Putih dilanjut. Dari saya sudah. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, izin masuk ke ruang 3 ya. Terima kasih. Ya, baik terima kasih Pak. Kemudian sesi tanya jawab selanjutnya dengan Bu Dina. Silakan Bu Dina. Apakah sudah bergabung di sini? Halo, Ini Bu udah Dina. Bu Dina kemana tapi? Udah Bu, cuman sebentar Bu ya. Ya, tunggu Bu Dina. Atau mungkin mau Ibu dulu Bu? Ya, tunggu Bu Dina lah. Barangkali Ibu mau duluan, nanti baru ke ruang lain. Nah, belum ada ruang. Barangkali Ibu. Oh, belum ada yang lain Ibu ya. Kalau gitu saya cari Bu Dina dulu Ibu ya. Lain belum ada manggil. Oh, belum ada. Baik Bu, saya cari Bu Dina sebentar Bu.